Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang telaah ayat Al-Qur'an terhadap saintis. Di sini saya akan mengambil contohnya yaitu telaah Al-Qur'an dengan hewan yang ada di sekitar kita. Nah, pengertian dari hewan sendiri yaitu hewan atau yang disebut juga dengan binatang adalah kelompok organisme yang diklasifikasikan dalam kerajaan Animalia atau Metazoa adalah salah satu dari berbagai makhluk hidup yang di bumi. Sebutan lainnya adalah fauna atau marga satwa. Selain itu juga dapat diartikan hewan disebut animal dari bahasa Latin yaitu animals yang berarti memiliki nafas. Dalam penggunaan nonformal sehari-hari, kata tersebut biasanya mengacu pada hewan bukan manusia. Casual Julia 2010. Nah, di sini ada ayat-ayat tentang hewan yaitu salah satunya burung. Burung dalam bahasa Arab yaitu tarir atau tair yang juga berarti benda melayang memiliki arti sendiri bahasa Arab. Masyarakat pra-Islam biasa menggunakan arah terbang menggunakan burung sebagai panduannya. Dijelaskan juga pada Quran surat Al-Mulk ayat 19. Selanjutnya yaitu tentang semut. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa semut memiliki jaringan komunikasi yang sangat kuat. Hal ini terlihat dari penjelasannya yang baik dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Nah, ini juga dijelaskan dalam Quran surat An-Naml ayat 18. Nah, selanjutnya yaitu ayat tentang hewan. Di sini mengambil contohnya anjing. Anjing dianggap mempunyai kecerdasan yang cukup tinggi menurut penelitian ilmiah dan bukti-bukti lapangan. Tingkat kecerdasan anjing bergantung pada ras dan masing-masing anjing secara individu. Anjing ras Border Collie terkenal dapat mematuhi dan menjalankan berbagai macam perintah. Nah, ayat yang membuktikan bahwa anjing itu cerdas dijelaskan juga dalam Quran surat Al-Maidah ayat 4. Nah, selanjutnya yaitu ayat tentang hewan ternak, di mana hewan ternak termasuk komoditas yang sudah lama akrab dengan kehidupan sehari-hari umat manusia, tidak terkecuali umat Islam, yaitu tradisi masyarakat Arab memiliki hewan ternak atau term, menunjuk hanya 4 hewan menyusui yaitu unta, sapi, domba, dan kambing. Karena hewan ternak ini memiliki banyak manfaatnya, salah satunya itu kita bisa ambil dagingnya, kita ambil susunya, kita dapat ambil kulitnya. Nah, di sini dijelaskan pada Quran surat An-Nahl ayat 5 yaitu dan hewan ternak telah diciptakannya untuk kamu padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat dan sebagainya kamu makan. Nah, di sini juga ada kehidupan tentang hewan. Di sini ada migrasi, kemampuan hewan berkomunikasi dan air susu dan simbiosis pada manusia. Nah, di sini dijelaskan juga perilaku hewan yang terdapat pada Al-Qur'an. Perilaku didefinisikan sebagai aksi atau tindakan yang dapat mengubah pola hubungan atau interaksi antara suatu organisme dengan lingkungannya. Nah, di sini dijelaskan perilaku serangga atau lebih spesifik dengan nyamuk. Nyamuk merupakan salah satu kelompok serangga vektor yang dapat menyebarkan penyakit pada manusia. Salah satu contohnya adalah genus Mansonia yang menjadi vektor penyakit filariasis atau lebih terkenal dengan kaki gajah. Ini ayatnya bisa kita lihat sendiri. Ayat Al-Baqarah ayat 26. Nah, di sini perilaku Echinodermata. Ada yang tahu Echinodermata itu apa? Nah, di sini saya akan menjelaskan Echinodermata atau hewan laut. Lebih spesifiknya yaitu bulu babi banyak digunakan sebagai bioindikator pencemaran laut. Perilaku yang dapat diamati dalam kehidupannya berupa perilaku bergerak dan beristirahat atau moving and resting. Nah, di sini dijelaskan perilaku reptil atau buaya. Salah satu jenis hewan yang paling banyak dikonotasikan negatif adalah buaya, Crocodylus porosus.
Konotasi tersebut untuk menggambarkan perilaku manusia yang pemalas dan rakus, hanya memiliki rutinitas makan dan istirahat saja. Padahal perilaku buaya tidak melulu hanya makan dan berjemur atau beristirahat. Nah, di sini juga dijelaskan tentang perilaku burung. Ada perilaku mamalia, rusa, dan harimau. Di sini rusa dibagi atau dikelompokkan menjadi dua, jantan dan betina. Jantan dewasa dominan melakukan aktivitas istirahat, dan jantan anakan banyak melakukan aktivitas makan. Sedangkan betina dewasa ini betina anakan banyak melakukan aktivitas berjalan. Ini juga ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang rusa. Oke. Nih, ayat dan hadis tentang konservasi hewan, di mana konservasi hewan merupakan cara yang dilakukan untuk melindungi dan melestarikan hewan-hewan agar terhindar dari kepunahan. Nah, di sini Al-Quran telah menjelaskan pentingnya konservasi terhadap satwa atau hewan, sehingga menjaga keseimbangan ekosistem di bumi agar tidak punah. Berikut adalah ayat-ayat hadis tentang konservasi hewan. Di sini ada Quran surat Al-Jasiyah ayat 13. Bisa kita baca sendiri. Surat Al-Imran ayat 191. Dan Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Di sini juga terdapat hadis-hadisnya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menyimak. Oke, sampai jumpa.